Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Di sini di dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan transformasi data menggunakan metode transformasi Johnson. Sebelumnya kita ketahui bahwa di dalam video saya yang sebelumnya terkait uji normalitas pada variabel jumlah sel aerob ini, data di sini itu sebenarnya merupakan data yang tidak berdistribusi normal dengan menggunakan metode uji normalitas. Oleh karena itu supaya data jumlah sel aerob ini bisa kita gunakan dalam analisa statistika parametrik, maka kita harus melakukan transformasi terlebih dahulu pada data yang kita lakukan ini. Cara melakukan transformasi dengan menggunakan transformasi Johnson, pertama kita klik start dulu, kemudian kita pilih quality tools, kemudian dipilih Johnson transformation. Kemudian di sini di dalam single column klik jumlah sel aerob, kemudian pilih select, kemudian klik option. Di sini p-value force or to select best fit itu 0,1. Kita klik OK. Kemudian store in transformed data in single column ini diisi dengan hasil transformasi, tapi kita menggunakan underscore. Karena kalau kita nggak menggunakan underscore nanti dianggapnya dua variabel, dan kita menggunakan underscore dalam kasus ini. Kalau sudah, kita klik OK. Ternyata di sini ada karakter yang tidak boleh diinput ya. Maka di sini saya tidak menggunakan underscore, saya berikan namanya dengan asing saja. Kemudian kita klik OK. Maka di sini merupakan hasil transformasi dengan menggunakan metode transformasi Johnson. Di sini kita bisa lihat di dalam video sebelumnya memang sudah kita tampilkan bagaimana hasil transformasi data di awal ya. Sebelum kita transformasikan, kita uji dulu normalitasnya dengan menggunakan metode transformasi Anderson-Darling. Nah, di sini sebelumnya kita tahu bahwa p-value-nya kurang dari 0,05 ya. Jadi kita katakan bahwa sel aerob ini tidak berdistribusi normal. Namun pada saat kita menggunakan metode transformasi Johnson, kita peroleh bahwa hasilnya sudah berdistribusi normal dengan kita lihat dari p-value-nya 0,007. Dan juga bisa jadi kalau kita ingin melakukan tahapan 6 menjadi hipotesis, berarti di sini kan sebenarnya kita sudah tahu kalau tahapan pertama pengujian statistika di dalam uji normalitas itu kita nyatakan dulu hipotesisnya dulu, yaitu dengan H0 itu data berdistribusi normal, yang H1 nya itu data tidak berdistribusi normal. Dengan kita menggunakan taraf nyatanya alfa sebesar 0,05 ya, atau 5%, maka di sini kita sudah dapat perolehan ini dari hasil Anderson-Darling. Dengan hasil transformasi Johnson kita sudah dapat nilai p-value-nya ya, statistik ujinya itu sebesar p-value itu 0,607. Kemudian untuk di tahapan keempat baru kita menentukan kriteria keputusan. Untuk kriteria keputusan ini sebenarnya ada dua. Pertama, ketika tolak Hano seperti apa dan terima Hano seperti apa. Untuk tolak Hano jika nilai p-value itu lebih kecil dari alfa. Sementara kalau dia terima Hano
terima H0 jika kebalikannya, yaitu nilai p-value itu lebih dari sama dengan alpha. Nah, di tahapan kelima itu kita bisa menentukan keputusannya, yaitu bandingkan nilai p-value kita yang sudah kita dapatkan di sini di hasil transformasi dengan menggunakan metode transformasi Johnson. Dari di sini kita dapat 0,607, alpha yang kita gunakan 0,05. Karena nilai p-value-nya lebih besar dari alpha, maka kesimpulannya kita ambil untuk berupa terima H0, sehingga setelah kita dapat, maka di tahapan terakhir pengujian hipotesis kita ambil kesimpulan bahwa data hasil transformasi berdistribusi normal. Nah, jadi itu untuk tahapan pengujian hipotesis dari hasil transformasi data Johnson ini. Ini karena di atas 0,05 atau di atas taraf nyata, ini kita katakan bahwa data sudah berdistribusi normal, sehingga data hasil transformasi Johnson ini yang kita gunakan sebagai analisa data statistika parametrik. Adapun beberapa interpretasi dari hasil transformasi Johnson ini kita bisa gunakan sebagai interpretasi dari fungsi matematikanya. Kalau kita perhatikan bahwa di sini bahwa hasil transformasi tipe yang digunakan adalah SU, ya, nanti kita bisa cek di teorinya, teori terkait transformasi Johnson, dan transformasi fungsi yang digunakan itu adalah seperti ini. Kalau kita tuliskan fungsi matematikanya, itu transformasi digunakan adalah fx, ya. Di sini kita anggap x itu adalah jumlah sel aerob. Maka transformasi yang digunakan itu adalah min 1,8370 ditambah dengan 0,53720, kemudian dikalikan, ya, dikalikan dengan suatu fungsi, yaitu fungsi anti sinus hiperbolikus, ya. Saya lihat sebentar karena tulisnya agak sedikit panjang. Jadi di sini tadi x itu jumlah sel air, maka fungsinya menjadi fx sama dengan min 1,83870 tambah 0,53720 dikali dengan fungsi anti sinus hiperbolikus, itu x dikurangi 4,16838 dibagi dengan 3,18725. Jadi ini adalah fungsi transformasi Johnson yang kita gunakan. Fungsi ini memang cukup lumayan kompleks, ya. Cuman manfaatnya itu adalah ini data sudah bisa berdistribusi normal dengan p-value-nya cukup tinggi, sehingga kita dengan menggunakan fungsi ini jadi bisa kita gunakan untuk statistika parameter analisa. Untuk hasil transformasi yang sudah kita lakukan, ini bisa kita cek di bagian data yang kita gunakan. Nah, jadi di sini dari hasil ini merupakan hasil dari transformasi Johnson yang sudah kita lakukan, dan ini data yang akan kita gunakan sebagai analisis data di statistika parametrik berikutnya. Demikian video terkait cara menggunakan transformasi Johnson.